Akan kuviralkan semua aib suamiku, yang seorang PNS. Dan akan ku buat ibu mertua menyesal dengan cara. Aku, Sarah, selalu menganggap diriku beruntung. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan setiap kali orang-orang memuji suamiku, Arman, seorang PNS terkenal di kota kami. Di mata masyarakat, Arman adalah pria idaman, tampan, sopan, dan sangat profesional dalam pekerjaannya. Ia sering dipanggil untuk memberikan sambutan dalam acara-acara penting di kantor. Bahkan wajahnya kerap muncul di media lokal sebagai salah satu figur publik yang dihormati. Namun, kehidupan di balik pintu rumah kami tidak sesempurna yang tampak dari luar. Aku tahu betul bagaimana Arman bisa bersikap dingin dan jauh ketika kami hanya berdua. Sikapnya yang ramah dan hangat di luar rumah, seperti lenyap begitu ia melewati ambang pintu. Kadang-kadang, aku merasa seperti hidup dengan dua orang yang berbeda. Di depan orang lain, ia adalah suami teladan. Tapi di rumah, ia lebih sering diam, cuek, dan jarang menunjukkan perhatian. Ibu mertuaku, Bu Rini, juga tak pernah gagal membuatku merasa rendah diri. Baginya, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga, biasa tanpa karier yang cemerlang. Kamu harusnya bisa membantu Arman lebih banyak, katanya suatu hari saat kami sedang makan malam bersama keluarga besar. Dia sudah bekerja keras untukmu, tapi kamu cuma di rumah saja. Kata-katanya menyengat, meski ia selalu tersenyum manis setelahnya. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata. Beberapa bulan belakangan, sikap Arman semakin aneh. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, kadang bahkan sampai tengah malam. Alasannya selalu sama, lembur di kantor. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Pakaian yang kadang berbau parfum asing, panggilan, telepon yang ia tutup dengan cepat saat aku mendekat, dan tatapan matanya yang kosong saat kami berbicara. Rasa curiga mulai tumbuh dalam hatiku. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir, tapi semakin hari, semakin sulit untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah. Hingga suatu malam, ketika Arman mengatakan akan lembur lagi, aku memutuskan untuk mengikuti mobilnya dari jauh. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apa yang akan kulakukan jika dugaanku benar? Pikiran itu terus menghantui sepanjang perjalanan. Mobil Arman berhenti di sebuah kafe yang cukup terkenal di pusat kota. Dari kejauhan, aku melihatnya turun dan langsung menuju seorang wanita muda yang sedang duduk di sudut kafe. Wanita itu cantik, dengan senyum yang terlihat begitu akrab saat menyambut Arman. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tidak bisa bernapas. Inilah bukti yang selama ini aku takutkan, Arman selingkuh. Tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sana. Aku harus tahu lebih banyak. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam mereka dari jarak aman. Malam itu adalah awal dari segalanya. Awal dari kehancuran yang akan kubuat, baik untuk Arman maupun untuk ibu mertuaku yang selalu merendahkan aku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Malam itu, setelah aku merekam Arman dan wanita itu di kafe, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di dalam mobil, tangan masih gemetar memegang ponsel yang menyimpan bukti pengkhianatan suamiku. Pikiranku berkecamuk. Bagaimana bisa Arman melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah kulakukan untuk mendukungnya, bahkan menunda impianku sendiri demi menjadi istri yang sempurna,
Ini adalah balasannya. Aku mencoba mengingat-ingat momen-momen kecil selama beberapa bulan terakhir. Ternyata ada banyak tanda-tanda yang kulewatkan. Panggilan teleponnya yang sering terputus secara tiba-tiba. Pesan singkat yang ia hapus begitu saja tanpa memberitahuku. Bahkan cara dia berbicara padaku belakangan ini dingin. Seperti ada jarak yang semakin lebar antara kami. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap normal di depan Arman. Aku tak ingin dia curiga bahwa aku sudah mengetahui rahasia gelapnya. Saat sarapan, dia bertanya dengan nada santai, "Kenapa kamu diam saja? Ada masalah?" Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaanku. "Tidak ada apa-apa," jawabku pelan. "Hanya sedikit lelah." Arman mengangguk, lalu melanjutkan makan tanpanya menyadari bahwa istrinya sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Setelah Arman pergi bekerja, aku mulai menyelidiki lebih dalam. Aku membuka laptopnya saat dia tidak ada di rumah, menggunakan password yang pernah dia sebutkan tanpa sadar saat kami nonton film bersama. Di sana, aku menemukan email-email dari wanita itu. Namanya Rina, rekan kerjanya di kantor. Mereka sudah saling berkirim pesan selama berbulan-bulan. Isi pesan-pesan itu membuat darahku mendidih. Bukan hanya soal janji bertemu, tapi juga kata-kata mesra yang seharusnya hanya ditujukan untukku. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku percaya bahwa Arman adalah suamiku yang setia. Padahal dia sudah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Hatiku hancur, tapi kemarahan mulai mengambil alih. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus membalas dendam, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu mertuaku yang selalu merendahkan aku. Dia pikir aku tidak cukup baik untuk Arman. Baiklah, aku akan menunjukkan padanya siapa yang sebenarnya tidak layak. Dengan hati-hati, aku mulai merencanakan langkah-langkahku. Aku menyimpan video yang kurekam malam itu di beberapa tempat aman, termasuk akun cloud pribadiku. Aku juga mengunduh semua email antara Arman dan Rina sebagai bukti tambahan. Aku tahu bahwa jika aku ingin benar-benar menghancurkan nama baik Arman, aku harus menyebarkan bukti ini ke tempat yang tepat. Tempat yang akan membuat skandal ini meledak dan tidak bisa diabaikan. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Menghancurkan reputasi Arman berarti aku juga harus siap kehilangan segalanya. Pernikahanku, status sosialku, bahkan mungkin keluargaku. Tapi di titik ini, aku sudah tidak peduli lagi. Aku ingin mereka semua membayar atas semua rasa sakit yang telah mereka berikan padaku. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap diriku sendiri. Mataku terlihat lelah, tapi ada api di dalamnya, api kemarahan dan tekad. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Ini adalah awal dari perubahan besar, dan aku siap untuk menghadapinya. Setelah beberapa hari menyusun rencana dalam diam, aku, Sarah, mulai menjalankan langkah-langkah balas dendamku dengan hati-hati. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang membalas Arman atas pengkhianatannya, tapi juga tentang membuat ibu mertuaku, Bu Rini, menyesali semua perlakuan buruknya terhadapku selama ini. Dia selalu meremehkanku, menganggapku tidak cukup baik untuk Arman. Dan kini aku akan membuktikan bahwa masalah sebenarnya ada pada keluarga mereka, bukan padaku. Aku memulai dengan cara yang paling efektif di era digital seperti sekarang, media sosial. Aku membuat akun anonim baru dengan nama samaran Keadilan untuk Istri. Di sana, aku mulai memposting tangkapan layar email-email mesra antara Arman dan Rina
disertai dengan video rekaman singkat saat mereka bertemu di kafe malam itu. Aku menulis narasi panjang yang menjelaskan bagaimana Arman, seorang PNS terkenal yang selama ini dipuja-puja, ternyata adalah seorang suami yang tidak setia. Postingan pertama langsung meledak. Dalam hitungan jam, netizen ramai-ramai berkomentar, mengutuk Arman, dan mendukungku sebagai korban perselingkuhan. Beberapa akun lokal bahkan mulai membagikan ulang postinganku, membuat skandal ini semakin viral. Nama Arman menjadi trending, topik di media sosial, dan wajahnya yang biasanya dikenal sebagai simbol integritas publik kini menjadi bahan ejekan. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku tahu bahwa media sosial saja tidak cukup untuk benar-benar menghancurkan karier Arman. Aku harus membawa masalah ini ke ranah profesional. Aku mencari informasi tentang atasan Arman di kantor. Berbekal pengetahuan dasar tentang struktur organisasi, di tempat kerjanya, aku berhasil menemukan alamat email resmi pimpinan tertinggi di instansi tersebut. Aku mengirimkan email panjang kepada mereka, melampirkan semua bukti yang kumiliki, video, email, hingga tangkapan layar percakapan Arman dan Rina. Dalam email itu, aku menjelaskan bahwa perilaku Arman tidak hanya merusak rumah tanggaku, tapi juga melanggar etika moral sebagai seorang pegawai negeri sipil. Hanya beberapa hari setelah email itu dikirim, kabar mulai beredar di kantor Arman. Rekan-rekan kerjanya mulai membicarakannya, dan rumor tentang perselingkuhannya menyebar seperti api di padang rumput. Bahkan, beberapa teman dekat Arman mulai menjauh darinya karena takut terseret dalam skandal ini. Tidak lama kemudian, Arman dipanggil oleh atasan tertingginya untuk memberikan klarifikasi. Aku bisa membayangkan betapa paniknya dia saat harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari para pimpinan. Namun, apapun alasannya, tidak ada yang bisa menyangkal bukti yang telah kusebarkan. Semua orang tahu bahwa Arman bersalah. Saat skandal ini mulai mencuat, Bu Rini langsung datang ke rumah kami. Wajahnya tampak pucat dan matanya memerah seperti habis menangis. Namun, alih-alih menunjukkan rasa bersalah, dia malah menyalahkanku. "Kenapa kamu lakukan ini, Sarah? Kamu sudah merusak nama baik keluarga kami," bentaknya dengan suara tinggi. "Arman sudah bekerja keras untukmu, tapi kamu malah mempermalukannya di depan umum." Aku hanya tersenyum dingin, lalu mengeluarkan ponselku dan memutar video rekaman perselingkuhan Arman. "Bu Rini, lihat sendiri. Apakah ini yang disebut bekerja keras? Suamimu tidur dengan wanita lain, dan kamu masih berani menyalahkanku." Bu Rini terdiam. Matanya membelalak melihat video itu, dan tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi malu dan marah di wajahnya. Tapi aku belum selesai. Aku sudah diam selama bertahun-tahun, Bu Rini. Aku sudah sabar menghadapi semua perkataanmu yang merendahkan aku. Sekarang, lihat hasilnya. Keluargamu hancur karena ulah anakmu sendiri. Jadi, jangan salahkan aku. Setelah itu, Bu Rini pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu dia sedang mencerna semua yang terjadi. Dan aku yakin dia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang bisa diintimidasi. Beberapa minggu setelah skandal itu meledak, dampaknya mulai terlihat. Arman diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS karena pelanggaran etika dan moralitas. Reputasinya sebagai figur publik hancur total. Media lokal terus-menerus menyoroti kasusnya, dan banyak orang yang dulunya mengaguminya kini menghindarinya seperti penyakit menular. Di sisi lain, aku juga merasakan tekanan. Banyak tetangga yang mulai membicarakan aku, ada yang mendukung tapi ada juga yang menganggap aku terlalu kejam. Namun, aku tidak peduli. Aku tahu
bahwa apa yang kulakukan adalah demi keadilan bagi diriku sendiri. Meski begitu, aku mulai merasakan beban emosional. Setiap kali aku melihat foto-foto pernikahanku dengan Arman, aku merasa sedih. Aku ingat bagaimana dulu kami saling mencintai, bagaimana aku pernah berharap bahwa kami akan hidup bahagia selamanya. Tapi kini, semua itu hanyalah kenangan pahit. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Aku mengajukan gugatan cerai kepada Arman. Prosesnya tidak mudah, karena dia sempat mencoba membujukku untuk kembali padanya. Sarah, aku minta maaf, katanya suatu hari dengan nada memelas. Aku salah, aku akan berubah, tolong maafkan aku. Namun, aku tidak lagi bisa mempercayainya. Perselingkuhannya bukan hanya pengkhianatan fisik, tapi juga pengkhianatan emosional. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang pernah menghancurkan hatiku sedalam ini. Setelah proses cerai selesai, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah yang pernah kami tinggali bersama. Aku kembali ke rumah orang tuaku, membawa sedikit barang-barang pribadiku. Meski awalnya merasa bersalah karena harus kembali ke rumah orang tua, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka-lukaku dan memulai hidup baru. Setelah gugatan cerai resmi dikabulkan pengadilan, aku merasa seperti telah melewati sebuah badai besar yang menghancurkan segalanya. Aku, Sarah, kini berdiri di sisi lain dari kehidupan yang pernah kujalani bersama Arman. Semua yang dulu tampak sempurna, rumah tangga yang harmonis, suami yang terpandang, dan status sosial yang stabil, kini tinggal kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan. Ketika aku pertama kali melangkah masuk ke rumah orang tuaku, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Dinding-dinding rumah itu masih sama, begitu juga dengan aroma dapur yang selalu membawa rasa nyaman. Namun, aku bukan lagi gadis muda yang dulu meninggalkan rumah ini dengan harapan besar akan kebahagiaan bersama Arman. Aku kini adalah seorang wanita dewasa yang telah mengalami patah hati dan pengkhianatan. Awalnya, aku merasa malu. Bagaimana tidak? Aku kembali ke rumah orang tua setelah pernikahanku gagal. Banyak tetangga yang mulai bergunjing. Ada yang menyayangkan keputusanku untuk bercerai, tapi ada juga yang diam-diam mendukungku. Orang tuaku, meski awalnya khawatir, akhirnya memberikan dukungan penuh. Mereka tahu betapa banyak hal yang telah kulalui, dan mereka memastikan bahwa aku tidak sendirian. Sarah, kamu sudah melakukan yang terbaik, kata ibu suatu malam saat kami duduk di ruang tamu. Tidak ada yang salah dengan kembali ke rumahmu sendiri. Kamu pantas bahagia. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata. Kata-kata ibu membuatku merasa sedikit lebih lega, tapi aku tahu bahwa proses penyembuhan tidak akan mudah. Setiap kali aku melihat foto-foto pernikahanku dengan Arman, atau ketika aku melewati tempat-tempat yang dulunya sering kami kunjungi bersama, kenangan-kenangan itu datang menghantui. Beberapa minggu setelah perceraian, Arman mencoba menghubungiku. Awalnya, aku mengabaikan panggilan teleponnya. Tapi pada suatu hari, dia datang langsung ke rumah orang tuaku. Dia tampak berbeda. Wajahnya lebih kurus, matanya sayu, dan pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Dia benar-benar terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Sarah, aku hanya ingin bicara, katanya dengan nada lemah saat aku membuka pintu. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mendengarkannya. Kami duduk di teras depan, jauh dari telinga orang tuaku. Dia mulai berbicara, mencoba menjelaskan dirinya. Aku tahu aku salah. Aku sudah merusak semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku mencintaimu, Sarah.
Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Aku mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Hatiku campur aduk antara kemarahan, kesedihan, dan sedikit rasa iba. Tapi pada akhirnya, aku tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Perselingkuhannya bukan hanya sekadar kesalahan kecil yang bisa dimaafkan. Itu adalah pengkhianatan yang telah merusak fondasi pernikahan kami. Arman, kataku pelan, aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Apapun yang kamu katakan sekarang tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku butuh waktu untuk hidupku sendiri. Dan kamu harus belajar dari semua ini. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, aku hampir merasa kasihan padanya. Tapi aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Setelah beberapa menit, dia bangkit dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bu Rini datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, dan tubuhnya terlihat lebih ringkih. Dia duduk di ruang tamu, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Sarah, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Aku salah menilaimu selama ini. Aku pikir kamu tidak cukup baik untuk Arman. Tapi ternyata masalahnya ada pada anakku sendiri. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca apakah kata-katanya tulus atau hanya basa-basi. Tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku percaya bahwa dia benar-benar menyesal. Bu Rini, kataku pelan, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku tidak lagi marah, tapi aku juga tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Bu Rini mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi setelah itu, hanya memelukku erat sebelum pergi. Saat itu, aku merasa bahwa beban yang selama ini kupikul mulai sedikit terangkat. Setelah semua konflik berlalu, aku mulai memikirkan langkah-langkah kecil untuk membangun kembali hidupku. Aku tidak ingin terus-menerus tenggelam dalam kenangan pahit. Aku memutuskan untuk kembali mengejar impian lamaku yang sempat tertunda. Membuka usaha kecil-kecilan. Dengan dukungan orang tuaku, aku mulai menjual kue dan camilan buatan sendiri. Awalnya, hanya teman-teman dekat dan keluarga yang memesan. Tapi lambat laun bisnisku mulai berkembang. Aku merasa puas karena akhirnya bisa melakukan sesuatu yang kusukai. Sesuatu yang memberikan arti baru dalam hidupku. Meskipun begitu, aku tahu bahwa luka-luka masa lalu tidak akan hilang sepenuhnya. Kadang-kadang, aku masih merasa sedih saat mengingat pernikahanku dengan Arman. Tapi aku juga belajar untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Beberapa bulan setelah semua badai berlalu, aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Bisnis kecil-kecilanku berkembang pesat. Bahkan aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Aku tidak pernah membayangkan bahwa membuat kue bisa membawaku pada kebahagiaan yang tak terduga. Bukan hanya karena penghasilannya, tapi juga karena aku akhirnya merasa memiliki tujuan dan kendali atas hidupku sendiri. Setiap pagi, saat aku bangun dan melihat dapur penuh dengan bahan-bahan segar siap diolah, aku merasa seperti sedang menulis ulang cerita hidupku dengan tangan sendiri. Luka-luka masa lalu masih ada, tapi mereka tidak lagi menguasai diriku. Aku belajar mencintai diri sendiri, menerima kekuranganku, dan bersyukur atas kekuatan yang telah aku temukan dalam diriku. Meskipun jalan ke depan masih penuh ketidakpastian, aku tidak lagi takut. Aku tahu bahwa aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan itulah kemenangan sejatiku. Namun,
perjalanan ini tidak semudah yang kulukiskan. Ada hari-hari ketika aku masih merasa hampa, terutama saat aku melewati tempat-tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Arman. Kadang-kadang, aku masih membuka album foto lama, memandangi senyum kami yang dulu begitu tulus. Saat-saat seperti itu, aku harus mengingatkan diriku sendiri bahwa meskipun kenangan itu indah, ia tidak lagi menjadi bagian dari realitasku. Aku belajar untuk tidak lari dari rasa sakit itu, tapi juga tidak membiarkannya menguasai hidupku. Dengan dukungan orang tuaku dan beberapa teman dekat yang selalu ada di sisiku, aku perlahan-lahan mulai menyembuhkan luka-luka itu. Di sisi lain, aku juga mulai mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Banyak tetangga yang dulunya meragukan keputusanku untuk bercerai kini mulai menghormatiku. Mereka melihat bagaimana aku bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup dengan caraku sendiri. Bahkan, beberapa dari mereka mulai memesan kue dariku untuk acara keluarga atau pertemuan sosial. Hal itu memberikan rasa pencapaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bukan lagi Sarah, istri Arman yang gagal. Aku adalah Sarah, wanita yang mandiri dan memiliki impian yang sedang ia kejar. Aku juga mulai lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Suatu hari, seorang teman lama mengajakku untuk bergabung dalam komunitas pecinta buku. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Di sana, aku bertemu banyak orang baru yang memiliki pandangan hidup berbeda, dan mereka membantuku melihat dunia dari sudut yang lebih luas. Diskusi-diskusi tentang buku dan kehidupan membuatku merasa lebih hidup, seolah aku sedang menemukan warna-warna baru dalam hidup yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Meski begitu, aku tahu bahwa proses penyembuhan tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Kadang-kadang, aku masih terbangun di tengah malam dengan perasaan kosong, bertanya-tanya apakah aku akan menemukan cinta lagi suatu hari nanti. Tapi aku tidak lagi memaksakan diri untuk mencari jawaban. Aku percaya bahwa jika cinta itu memang ditakdirkan untukku, ia akan datang dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Untuk saat ini, aku puas dengan apa yang telah kucapai, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Akhirnya, aku menyadari bahwa balas dendam yang dulu kupikir akan membawaku pada kebahagiaan, ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Ya, aku berhasil menghancurkan nama baik Arman dan membuat ibu mertuaku menyesal. Tapi itu tidak serta-merta menghapus semua rasa sakit yang kurasakan. Kebahagiaan sejati datang ketika aku mulai membangun kembali hidupku dengan caraku sendiri, tanpa terus-menerus memikirkan masa lalu. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi masa depan dengan harapan baru.